potensinya berbeda atau bukan dimiliki oleh sendiri gitu ya. Nah, ini bisa langsung dilaporkan. Nah, tadi bahwa ketika ada sesuatu hal yang kurang baik atau negatif, nah ini yang tidak kita inginkan. Jangan-jangan nauzubillah bahwa kendaraan itu digunakan untuk tindakan kriminal atau tindakannya hal yang tidak baik. Pernah ada kasus seperti itu, Pak? Betul. Pada waktu kejadian bom Bali ya, yang waktu lampau itu kan kendaraannya milik orang lain tapi digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, ketika kendaraan itu belum dipindah tangankan atau dialihnamakan, maka pajaknya akan terkena piutang kepada yang pemilik yang lama. Jadi tagihan pajaknya masih tetap harus jadi hutang gitu ya, Pak? Betul, jadi hutang bagi pemilik yang lama. Makanya pemilik yang lama anjurkan untuk segera namanya proteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda menyaksikan To The Point bersama saya Dwi Anggi. Nah, pada episode To The Point hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber pemirsa. Yang pertama yaitu ada dari Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya atau biasa kita kenal dengan Pak Kepala Samsat nih Pak, pemirsa ya. Ada Pak Yana Suristriawan. Halo Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang. Baik ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah hadir di To The Point kali ini ya Pak ya. Dan kita nanti tentunya akan berbincang banyak hal seputar program yang akan ada dan akan dilaksanakan pada kali ini. Dan selanjutnya ada narasumber yang kedua, ada Kacap dari Jasara Harja Tasikmalaya, Bapak Wahyu Priyawibowo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih Bapak ya sudah hadir di studio To The Point pada saat hari ini. Oke pemirsa, langsung saja mungkin Pak ya, saya ada satu hal yang mau ditanyakan nih terkait perbincangan kita hari ini. Nah, sebetulnya saya baru mendengar di Jasara Harja khususnya akan ada program namanya Gebiar Apresiasi Taat Pajak ya Pak ya, Kepatuhan Pajak. Nah, itu seperti apa nih Pak programnya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Baik, terima kasih Twi juga pemirsa Radar TV. Jadi kami dari Jasara Harja merupakan salah satu anggota daripada tim pembina Samsat khusus yang Provinsi Jawa Barat. Kami sedang melaksanakan Gebiar Apresiasi Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuannya adalah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang sudah taat dan patuh bagaimana wajib pajak tersebut kembali dan datang lagi ke kantor Samsat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Karena selama ini kan yang diberikan apresiasi kan yang telat-telat nih. Seperti tahun lalu melalui kebijakan Bapak Gubernur, Bapak KDM melaksanakan program pemutihan. Nah, kebetulan sampai dengan saat ini di tahun 2026 belum ada program pemutihan. Nah, kami dari Jasara Harja menginisiasi bersama dengan tim pembina Samsat melaksanakan program Gebiar Mas. Yaitu nanti ada hadiahnya berupa emas serta satu sepeda motor yang dikhususkan kepada wajib pajak yang taat dan patuh dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi demikian. Jadi saya mengimbau untuk segera kesempatan ini karena tidak lama bisa dimanfaatkan, hanya berlaku dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni dan nanti akan diundi di bulan Juli. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat segera tunaikan kewajiban Anda membayar pajak kendaraan bermotor gitu. Kalau misalnya wajib pajaknya sudah dibayarkan sebelum bulan Maret nih Pak, apakah ikut undian juga atau gimana nih Pak? Kalau sebelum Maret belum, karena periode ini berlaku mulai Maret sampai dengan Juni. Oh, hanya Maret sampai dengan Juni saja. Makanya itu kami untuk berbondong-bondong mengimbau kepada masyarakat segera tunaikan kewajibannya membayar pajak. Itu sih. Karena kan di periode Maret tahun lalu juga ada program pemutihan. Nah, kami mengharap dengan adanya program ini yang sudah datang di kantor Samsat tahun lalu nih datang lagi untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak menunggu pemutihan. Jadi nggak usah menunggu pemutihan ini. Ngomong ada program nih dapat emas lumayan kan sekarang harga emas juga tinggi juga. Iya betul sekali ya. Gitu. Jadi berarti ini kategori perorangan ya Pak mungkin ya untuk kategori perorangan. Pajak kendaraan bermotor kategori perorangan. Nah sebetulnya
bukan relasi, apa ya? Hubungan. Ya. Hubungan relasi ya, hubungan relasi antara Samsat dengan Jasara Harja sendiri itu seperti apa, Pak? Ya. Bisa dijelaskan? Karena kita memang dalam satu yang namanya Samsat, yaitu sistem administrasi manunggal satu atap. Di situ ada Polri, ada Bapenda, ada Jasara Harja. Masing-masing melaksanakan tupoksinya masing-masing. Kalau Polri melaksanakan fungsi rekidennya, ya. Kemudian dari Bapenda untuk peningkatan pendapatan khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau kami dari Jasara Harja itu ada namanya SWDKLJ, bahan wajib dana kecelakaan lalu lintas, itu yang dikutip dan dikelola oleh Jasara Harja. Jadi setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor itu secara tidak langsung sudah merupakan perlindungan dasar. Ketika terjadi kecelakaan dijamin oleh Jasara Harja. Dari sumbangan tadi. Ya, dari sumbangan tadi. Namun ada beberapa klausula yang masuk dalam keterjaminan Jasara Harja. Karena tidak semua kasus kecelakaan dijamin oleh Jasara Harja. Seperti jatuh sendiri, selip sendiri, itu di luar jaminan Jasara Harja. Begitu. Okay. Jadi ada kategorinya lagi. Betul. Ya Pak ya, tidak semua jenis kecelakaan tidak semua jenis bisa dijamin oleh Jasara Harja. Oke, nah berarti itu mungkin salah satu manfaat membayar pajak nih Pak ya, bisa mendapatkan asuransi ketika mungkin nanti pengguna kendaraan mengalami amit-amitnya ya Pak ya, kita semua tentunya tidak akan ingin hal itu terjadi ya Pak ya, musibah di perjalanan. Nah selain itu Pak, kira-kira apa lagi nih manfaat membayar pajak untuk pemirsa mungkin yang sudah wajib pajak seperti itu? Baik, terima kasih Teh Dewi. Mohon izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Jasara Harja Tasikmalaya. Perkenalkan pemirsa, saya Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya atau yang dikenal oleh pemirsa sekalian sebagai Kepala Samsat. Apa sih Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah gitu? Jadi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya merupakan kepanjangan kewenangan dari Bapenda Provinsi Jawa Barat yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini kami membantu dalam proses yang pertama tentunya kami berkolaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kacab dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, salah satu manfaat tadi yang disampaikan oleh Pak Kacab adalah tentang jaminan keselamatan dengan adanya SWDKLLJ. Yang keduanya tentunya pemirsa sekalian memaklumi dan juga memahami bahwa pajak adalah salah satu sumber penganggaran pembangunan daerah. Betul sekali. Nah, melalui pajak ini tentunya akan dibangun sarana prasarana umum yang tentunya akan digunakan sebagai fasilitas umum. Contohnya saat ini banyak sekali program-program dari Pak Gubernur, yaitu untuk menata dan memperbaiki jalan-jalan di jalan-jalan ruas jalan provinsi. Nah, mudah-mudahan hal ini pun tentunya baik di Kota Tasikmalaya ini juga digunakan untuk pembangunan daerah, tidak hanya untuk jalan tapi juga untuk pembangunan yang lain seperti halnya sarana sekolah, kesehatan dan lain sebagainya yang tentu ini digunakan untuk bersama kepentingan masyarakat. Dan tentunya akan kembali lagi ke masyarakat ya Pak ya. Betul. Dan yang berikutnya adalah fungsi pajak ini adalah sebagai membantu dalam proses perputaran perekonomian. Nah, dengan pajak tentunya kalau kita tadi sampaikan dengan adanya jalan yang baik, jalan yang mulus, itu akan mempercepat proses perekonomian. Contoh misalkan di Kota Tasik banyak para pedagang, para distributor barang-barang yang akan disampaikan ke daerah yang lain. Contoh ke Bandung misalkan, jadi perjalanannya lebih cepat, gitu. Bensinnya lebih irit, hemat. Betul dan tentunya sekali. tadi terjaga dari kecelakaan karena jalannya sudah baik, sudah bagus, rambu-rambu sudah bagus, jalan penerangan juga sudah ada. Betul. Jadi meminimalisir kecelakaan di jalan juga ya Pak ya, karena kan sekarang ini banyak sekali nih Pak. Kemarin juga kan baru saja terjadi kecelakaan di kereta api Indonesia ya Pak ya. Kemudian selain itu juga banyak sekali berita-berita kecelakaan akibat jalan rusak. Nah mungkin ini dari sini pajak masyarakat
yang taat, yang patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor khususnya bisa didistribusikan ya Pak ya seperti itu Betul. untuk pembangunan infrastruktur. Nah, tapi kan Pak kadang tuh banyak masyarakat yang masih kebingungan nih terkait permasalahan pajak, mungkin ya banyak sekali, mungkin Bapak juga sudah sering menjumpai gitu di lapangan. Nah, boleh dijelaskan gitu, apakah dari Samsat sendiri tuh ada regulasi untuk mempermudah gitu Pak, Betul. masyarakat membayar pajak mereka? Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Dwi. Perlu masyarakat juga ketahui, memang di Samsat Kota Tasikmalaya ini ada beberapa kemudahan tentunya yang perlu masyarakat dapat manfaatkan. Yang pertama, untuk layanan pembayaran tahunan, masyarakat bisa melalui satu di Samsat Induk, yang kedua juga ada di Samling, ya, Samsat Keliling. Nah, lalu yang ketiga ada di Mall Pelayanan Publik, juga sudah ada di Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya di Balai Kota. Lalu yang berikutnya ada di kios Samsat Ciberem, yang tempatnya di kantor Kecamatan Ciberem. Dan yang paling penting, masyarakat atau Bay Raya Samsat itu bisa menggunakan aplikasi. Nah, salah satunya ada Signal Samsat Digital Nasional. Itu bisa dipergunakan kalau Baraya Samsat ataupun pemirsa dari Radar TV untuk membayar pajak kendaraan bermotornya di luar provinsi. Gitu. Ini daerahnya satu wilayah Indonesia. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat bisa menggunakan Sapa Warga. Nah, jadi aplikasi Sapa Warga ini adanya di Google Play Store, bisa di-download dan bisa masyarakat menggunakan aplikasi Sapa Warga ini di dalam proses membayar pajak kendaraan bermotornya, terutama yang tahunan. Nah, ketika untuk prosesnya bisa terlebih dahulu diketahui info pajak yang harus dibayarkan, sehingga ada terjamin transparansi juga akuntabilitas melalui info pajak yang ditetapkan. Gitu. Yang berikutnya, di dalam aplikasi ini nanti akan dimudahkan melalui channel-channel pembayaran atau kanal-kanal pembayaran yang bisa masyarakat manfaatkan. Bisa melalui KRIS, bisa melalui VIA, ya, virtual account, bisa melalui mohon maaf Indomart, Alfamart begitu ya, atau juga bisa melalui M-banking, ATM gitu ya. Metode pembayaran digital ada juga ya, melalui kartu semuanya. kredit, ya gitu, dan juga FinPay lainnya. Nah, ini masyarakat bisa dengan mudah melalui kanal-kanal pembayaran lainnya. Dan yang berikutnya ada satu hal yang mempermudah adalah munculnya ESKKP atau elektronik SSKKP, surat ketetapan ketentuan pajak ya. Nah, itu di situ sudah elektronik dan sudah terdaftar atau terregistrasi dengan elektronik dan sudah disahkan oleh tim pembina Samsat. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke Samsat dan tinggal dicetak saja, gitu. Ataupun tinggal diperlihatkan kalau ada pemeriksaan pajak, gitu. Dan yang berikutnya adalah tentunya untuk wilayah Kota Tasikmalaya, kami menginisiasi dengan adanya Jempol Tasik, jemput pajak online Samsat Kota Tasik. Hal ini untuk para wajib pajak yang ingin mencetak ESKKP-nya apabila sudah membayar lewat Sapa Warga ataupun sudah membayar melalui kanal pembayaran lainnya namun belum dicetak, gitu, bisa menghubungi Jempol Tasik dengan cara ketik di Google Search atau mesin pencari Google, ketik Jempol Tasik, nanti silahkan diisi Google Form-nya, nanti kami akan hubungi melalui admin resmi dari Samsat Kota Tasik, dan tentunya nanti akan dihantarkan ke tempat Bapak Ibu berada, misalkan di kantor, atau di tempat bekerja, atau di rumah, begitu, dengan tanpa biaya pengantaran. Oh, gratis Pak Gratis semuanya. untuk wilayah Kota Tasikmalaya. Wilayah Kota Tasik. Betul. Dan yang berikutnya tentunya kami sudah membuka waktu pembayaran. Waktu pembayaran itu tidak hanya di reguler di hari biasa, kami pun buka untuk Samsat Ahad Salam Tasik. Samsat layanan
Minggu Kota Tasik. Oh, jadi hari libur Hari pun libur tetap kami tetap melakukan pembayaran, melakukan dibuka gitu ya, pelayanan, Pak? betul. Lalu yang berikutnya ada juga Samsat Wengi. Samsat Wengi dari jam 17 sampai dengan jam 19 kami buka. Tempatnya di Taman Kota Tasikmalaya. Samsat Wengi ini adalah samsat waktos membayar enak, ya. Waktosnya ketika waktunya waktu malam begitu ya. Nah, di situ masyarakat bisa memanfaatkannya. Dan tentunya kemudahan yang dapat masyarakat terima lainnya, tentunya kami menghimbau untuk bisa membayar melalui aplikasi Sapa Warga ataupun tadi Signal. Dengan membayar pajak tentunya kami sudah ada bukti pembayaran juga untuk asuransi kecelakaannya. Jadi tidak hanya membayar pajaknya, tapi SWDK-LLJ juga sudah terbayarkan. Begitu. Sudah satu ya Pak ya, include semuanya. Betul. Nah, kalau itu kan tadi banyak sekali ya metode pembayaran ataupun cara untuk masyarakat, jadi tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor Samsat atau harus di hari kerja gitu sampai izin kerja mungkin gitu ya Pak ya. Bahkan sudah disediakan juga pelayanan di hari libur ya Pak ya, dan juga di malam hari. Nah, kadang tuh suka ada masyarakat juga nih mungkin, aduh saya uangnya terbatas nih Pak. Nah, itu mungkin ada nggak solusi untuk masyarakat yang terkendala dalam soal ekonomi untuk membayar pajak itu Pak? Seperti apa? Terima kasih Teh. Memang ada juga untuk masyarakat ya, apabila anggarannya masih kurang begitu ya. Nah, bisa mengikuti program tabungan Samsat. Oh, itu ada program baru lagi, Pak. Tabungan Samsat. Jadi ada namanya tabungan Samsat Samsat Bank BJB. Nah, makanya kami tadi sedikit menyampaikan pula bahwa kami itu terdiri dari kepolisian, Jasara Harja dan Bapenda atau P3D, dan yang akan menerima atau menjadi kasirnya adalah Bank BJB. Nah, ini masyarakat bisa melalui tabungan Samsat ataupun tadi ada melalui kartu kredit. Kartu kredit ya, itu bisa digunakan untuk membayar pajak juga. Atau ada juga FinPay lainnya ya, untuk cicilan daripada pajaknya. Nah, dan satu hal lagi, sekarang sudah ada kolaborasi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya. Di bank punya namanya mesin ATM. Kami pun Samsat punya satu mesin yang namanya adalah Kioska Samsat. Oh, gimana tuh Pak? Modelnya seperti ATM. Nah, kartunya adalah KTP elektroniknya. Nah, sekaligus bagi masyarakat yang ingin mencoba mesin ini, tempatnya ada di depan Samsat Induk dan juga ada di Kecamatan Cihideng. Gitu. Nanti silahkan, termasuk juga ini bisa dipergunakan untuk ngecek eKTP kita, apakah masih bagus, bisa ngedetek apakah memang sudah rusak, begitu. Jadi kita nanti ketika sudah tap, nanti ada sidik jari, ya, baru muncul data-data kepemilikan kendaraan kita, dan di sana bisa menggunakan KRIS atau VI, dan itu lebih mudah lagi. Betul Pak, tentu saja ya. Yang terkendala secara ekonomi nih Pak. Kemudian saya juga menjumpai lagi nih di lapangan, di lingkungan masyarakat gitu ya Pak, permasalahan soal kendaraan yang bukan atas nama pribadi, kayak itu hasil dari beli dari orang lain atau hibah dan yang lain. Nah, katanya juga kan itu tuh berpotensi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya Pak, ya seperti itu. Nah, mungkin gimana nih caranya nih Pak agar masyarakat lebih tahu, lebih paham terkait regulasi dari balik nama mungkin ya, jadi mutasi masuk untuk wilayah Kota Tasik, itu bagaimana Pak regulasinya? Terima kasih Teh Dwi. Masyarakat, pemirsa Radar TV, memang sudah sepatutnya kita kendaraan kita adalah terdata atas diri kita, karena memang itu akan mengakibatkan bahwa kenyamanan di dalam berkendara, lalu sudah dari sisi pajak juga pasti akan tertera dalam data pribadi kita, begitu. Nah, anjuran bagi masyarakat yang masih memiliki kendaraan yang atas nama orang lain atau berbeda kepemilikan, sudah sepatutnya seharusnya bahwa kendaraan itu segera dialih kepemilikan
menjadi kepemilikan pribadi. Nah, untuk hal ini tentunya kami di Samsat akan membantu masyarakat dalam proses alih namanya. Nanti kebetulan BBN untuk mutasinya itu gratis. Sudah tidak ada biaya, karena secara aturan undang-undang memang tidak dikenakan lagi biaya. Jadi yang akan dikenakan biaya itu adalah penggantian buku BPKB, lalu administrasi STNK, lalu ada juga plat nomor kendaraan. Nah, hal ini adalah termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan ini bukan pajak. Dan termasuk juga nanti tentunya akan dibayarkan pajak di muka, karena kendaraan ini adalah pajak di muka ya. Kalau misalkan kendaraan baru, bayar pajak dulu baru dikendarai kan, gitu. Termasuk juga pembayaran SWDK LLJ-nya, gitu. Jadi disitulah nanti dimudahkan masyarakat untuk peralihan kepemilikan, dan anjuran kepada masyarakat agar 30 hari setelah kepemilikan itu beralih, maka segera laporkan ke Samsat. Nah, di sana nanti akan diproses bahwa kepemilikan itu berubah dengan adanya adanya jual beli. Nah, itu akan terjadi kepemilikan. Yang kedua, adanya hibah. Nah, adanya juga yang ketiga adalah warisan. Mungkin ini kendaraannya warisan, begitu ya. Lalu ada juga kendaraannya potensinya berbeda atau bukan dimiliki oleh sendiri, gitu ya. Nah, ini bisa langsung dilaporkan. Nah, tadi bahwa ketika ada sesuatu hal yang kurang baik atau negatif, nah, ini yang tidak kita inginkan. Jangan-jangan nauzubillah bahwa kendaraan itu digunakan untuk tindakan kriminal atau tindakannya hal yang tidak baik. Pernah ada kasus seperti itu, Pak? Betul. Ya, contohnya kita bisa lihat pada waktu kejadian bom Bali ya, yang waktu lampau itu kan kendaraannya milik orang lain tapi digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, yang berikutnya tentunya ketika kendaraan itu belum dipindah tangankan atau dialih namakan, maka pajaknya akan terkena piutang kepada yang pemilik yang lama. Jadi tagihan pajaknya masih tetap harus jadi hutang gitu ya, Pak. Betul, jadi hutang bagi pemilik yang lama. Makanya pemilik yang lama anjurkan untuk segera namanya proteksi. Melakukan proteksi, melaporkan kepada Samsat, atau lebih mudah lagi nggak usah datang ke Samsat, gunakan Sapa Warga tadi. Ada di situ disebutkan untuk beralih kepemilikan. Sampaikan laporannya bahwa ini sudah beralih karena dijual. Nah, itu nanti akan terproteksi dan tagihan pajaknya akan ke pemilik yang barunya. Gitu. Dan yang berikutnya tadi bahwa ketika nanti hal yang tindak pidana ini dilakukan, bisa jadi digunakan untuk tindak pencucian uang atau money laundering. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi masyarakat Kota Tasik supaya hati-hati dengan data pribadi, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, apalagi dipinjamkan untuk kepemilikan kendaraan orang lain yang kita tidak paham apakah kendaraan itu digunakan dimanfaatkan dengan baik atau tidak, gitu ya. Jadi harus dipastikan benar kalau data pribadi kita teramankan dengan baik, gitu. Yang berikutnya tentunya harapannya semakin banyak kendaraan yang mutasi ke Kota Tasik, semakin besar pula pendapatan daerah Kota Tasikmalaya, begitu. Betul sekali ya. Jadi pembangunan pun akan lebih merata ya Pak, seperti itu ya, lebih berkembang lagi dan juga lebih meningkat. Nah, tadi kan ngobrolin soal kendaraan yang bukan atas nama pribadi nih Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Yana terkait regulasinya, bagaimana cara mengalih-namakan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak terjadi musibah kecelakaan gitu di perjalanan dan kendaraannya itu bukan atas nama sendiri. Nah, itu bagaimana Pak klaim asuransinya? Kalau kami dari Jasa Raja tidak melihat apakah kendaraan itu sudah dibalik nama atau belum, tapi kami dari Jasa Raja terus menghimbau untuk segera melakukan balik nama, karena nanti harapannya dengan sudah dilakukan balik nama itu kan sudah by name by address, jadi sesuai gitu. Takutnya apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi apabila terjadi tindak kriminal gitu. Tapi dari Jasa Raja sendiri, kami di sini perlindungannya adalah body injury. Jadi siapapun yang menggunakan kendaraan itu apabila terlibat kecelakaan lalu lintas, maka tetap dijamin oleh Jasa Rajanya. Begitu juga apabila pajaknya mati.
kami tetap melaksanakan pembayaran santunan, tapi kami juga menghimbau Bapak Ibu jangan lupa untuk kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, karena sumber daripada pembayaran santunan ini adalah juga dari pajak kendaraan bermotor. Iya. Gitu. Kalau tadi disampaikan untuk pajak ini untuk dikembalikan lagi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas mengalami musibah. Kalau pajak tadi kan disampaikan oleh Pak KDM, pajakmu untuk Jawa Baratmu. Nah, jadi maka itu manfaatkanlah kesempatan ini untuk bayar pajak, karena kan tadi juga disampaikan sama beliau bahwa begitu banyaknya kemudahan membayar pajak. Ada samsat keliling, juga ada kemudian samsat kioska, ada pay letter segala macam, ya kan. Bahkan ada salah satu perbankan itu bisa membayar menggunakan tadi kartu kredit, bisa dibayar cicil selama 1 tahun ke depan. Nah, sampai sebegitunya, sebegitu mudahnya kami daripada tim pembina Samsat untuk mengemas bagaimana masyarakat ini taat dan patuh, mudah membayar pajak kendaraan bermotor. Gitu. Harusnya masyarakat sudah tidak perlu lagi Betul, menunggak ya Pak ya, kalau sudah semudah ini untuk membayar pajak seperti itu. Nah, apalagi sekarang sudah ada program, apalagi ada program Gebiar Mas ini. Iya. Nah, kenapa ini namanya Gebiar Apresiasi, Pak? Betul. Kenapa namanya seperti itu? Ya, karena kami ini tadi Gebiar Apresiasi ini kita memberikan apresiasi ya kepada wajib pajak yang taat dan patuh. Okay. Nah, makanya kenapa kendaraan bagi wajib pajak yang telat, yang belum membayar, kami belum bisa ikutkan dengan ini adalah kami mengapresiasi wajib pajak yang taat dan patuh yang tahun 2025 di periode Maret sampai dengan periode Juni ini agar bisa datang lagi ke Samsat menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Selain nanti menjadi perlindungan dasar terjadi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan. Demikian. Oke, untuk hadiahnya tadi sudah ada motor ada ya, mas, sepeda ada motor. Ya, luar biasa sekali nih, banyak betul, sekali nih hadiahnya ya. Betul sekali. Makanya jangan disia-siakan ini. Oke. Ya, kami juga sudah salah ini seperti kegiatan hari ini adalah salah satu bagaimana kami mensosialisasikan dan mengglorifikasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat agar segera menunaikan kewajiban membayar pajak. Sudah bayar pajak, dapat perlindungan asuransi, dapat hadiah. Dapat hadiah. Diundi berarti ya Pak ya? Nanti sekitar di bulan Juli. Oke, bulan Juli. Berarti jadi masih beberapa bulan lagi. Perlu diingat periode pembayaran pajaknya. Periode pembayaran. Betul. Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Jadi pas pembayarannya tuh di bulan Maretnya. Gitu, sampai dengan bulan Juninya. Jadi kalau misalkan ditanya Februari masuk nggak ya? Maaf, Februari belum masuk. Belum. Ya. Periode pembayarannya di 1 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Oke, tapi kalau untuk ketaatan masyarakat Kota Tasik sendiri nih Pak dalam membayar PKB ya Pak, sudah seberapa besar persentasenya? Betul. Terima kasih Teh. Nah, perlu masyarakat atau pemirsa Radar TV ketahui bahwa kendaraan di wilayah Kota Tasik itu potensinya kurang lebih 253.000. Wah, luar biasa. Jadi lebih banyak kendaraan roda 2-nya, 1,7%. Jadi 30%-nya ada di kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, untuk tadi tingkat ketaatannya tentunya inilah yang menjadi tantangan bagi kita untuk menyadarkan masyarakat capaian tingkat ketidaktaatannya itu ada di 29%. Sementara tingkat ketaatannya itu ada di 71%. Begitu ya. Dan ini terdiri dari beberapa kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dan juga tidak melakukan daftar ulang. Apa sih katanya? KTMDU, yang satu KTMDU, yang satu KBMDU. Jadi KTMDU ini kendaraannya pas jatuh tempo tahunnya. Contoh misalkan saya belum membayar kendaraan di bulan Desember. Nah, itu masuknya KTMDU. Jadi masih tahun yang berjalan. Saya harus bayar di tahun ini kan gitu. Nah, untuk yang KBMDU yang belum melakukan daftar ulang itu 2 tahun ke belakang. Jadi 2 tahun ke belakang berarti di tahun 2024 itu belum melakukan pembayaran. Gitu. Nah, inilah tentunya kami ingatkan. Yang pertama, masyarakat nanti mohon izin kalau kedatangan dari tim penelusur kami di kecamatan, kami punya tim penelusur yang akan menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan. Itu adalah penelusur kami yang akan menyampaikan surat pemberitahuan tadi bahwa kendaraan belum
didaftar ulangkan begitu. Iya. Nah, yang berikutnya tentu kami pun mohon izin kepada masyarakat semua, kalau kami dari Jasara Harja, dari Bapenda Jabar, dari Bapenda Kota juga, untuk menelusur kendaraan yang belum melakukan daftar ulang ke tempat-tempat strategis yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Termasuk mungkin bisa saja kami menelusur di keluarga besar, Bapak Ibu semua. Kalau ada kumpulan kendaraan, kami pun datang gitu ya. Nah, untuk menelusur. Dan kami disebutnya adalah petugas penelusur panah pasopati. Penelusuran ramah, sopan, dan simpati. Kami hanya mengingatkan bahwa kendaraan tersebut belum melakukan daftar ulang, belum melakukan pendaftaran, atau belum melakukan pembayaran pajak, dan tidak dikenakan yang namanya sanksi ya, atau tilang. Itu tidak, kami tidak menilang, tapi kami hanya mengingatkan. Begitu Teh. Nah kalau untuk informasi-informasi seputar pajak nih Pak, atau mungkin salah satunya juga program Gebiar Apresiasi ini, itu kita bisa dapatkan di mana nih Pak? Mungkin masyarakat atau pemirsa Radar TV di rumah perlu tahu gitu untuk memudahkan pencarian informasi. Kalau kami di hotline service-nya ada di kantor Samsat Induk di Kota Tasikmalaya, bisa juga melalui Instagram kami di Jasa Raja Tasikmalaya, begitu juga di Jasa Raja Samsat Kota Tasikmalaya. Di situ nanti mendapatkan informasi terkait dengan program Gebiar Emas ini. Jadi begitu juga nanti masyarakat bisa datang di kantor Samsat terdekat lah. Karena ini kan program ini kan dilaksanakan untuk seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat itu. Kalau untuk informasi pajak sendiri Pak? Dan kami pun menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kacap, bahwa kita ada tentunya media sosial yang bisa diikuti ya, di follow. Kita ada @samsatkota Tasikmalaya di Instagram. Untuk TikToknya @samsat_kota Tasikmalaya. Dan tentunya ada salah satu yang penting untuk masyarakat Jawa Barat hari ini, bahwa Pak Gubernur sudah memberikan peluang untuk silahkan curhat melalui curhat Samsat Jabar. Nah, ini silahkan nanti disampaikan apa-apa saja nanti yang bisa dikomunikasikan melalui curhat Samsat Jabar. Dan yang berikutnya adalah tentunya kami membuka hotline di 150 410 untuk Samsat Information Center. Bisa nanti 150 410 atau melalui WhatsApp di 0811 2230 1818. Dan tentunya Baraya Samsat atau masyarakat ataupun pemirsa dari Radar TV bisa tetap stay tune di media sosial kami. Nah, hal ini kami pun menginformasikan berapa besar pendapatan yang kami terima di Samsat Kota Tasikmalaya. Jadi ada transparansinya ya Pak ya, laporannya seperti itu. Luar biasa sekali ya, berarti Samsat Kota Tasik dan juga Jasara Harja sangat transparan gitu terkait pemasukan ataupun pengeluaran. Berarti kalau regulasi untuk penyaluran ke daerah itu seperti apa Pak kalau dari pusat sendiri? Betul. Alhamdulillah para pemirsa dan juga tentunya masyarakat Kota Tasik, sebagaimana aturan Undang-Undang HKPD hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, tentunya kami sudah melakukan regulasi tersebut dengan berbagi atau option dalam hal penerimaan pajak daerah. Nah, salah satunya tentunya ada pajak option PKB dan BPNKB. Nah, kami lakukan penerimaan setiap hari dan tentunya option yang diterima oleh RKPD atau kas daerah dari Kota Tasikmalaya itu pun adalah setiap hari. Dan inilah tentunya masyarakat bisa langsung nanti menyampaikan aspirasinya melalui forum yang tentunya resmi, yaitu adalah Musrenbang, ada musyawarah pembangunan daerah di masing-masing lokasi, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kota, gitu. Nanti juga ada musrenbang di tingkat provinsi, apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat untuk pembangunan di daerahnya. Iya, jadi bisa disampaikan melalui forum musrenbang tadi. Betul. Nah, Pak Yana nih, saya mau nanya deh, gimana sih tips untuk masyarakat yang masih males-malesan nih Pak bayar pajaknya nih, gimana nih biar sadar gitu Pak? Baik, terima kasih Teh. Masyarakat Kota Tasikmalaya dan umumnya pemirsa Radar TV, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat sekalian bahwa pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah kita. Tentu tadi di Provinsi Jawa Barat adalah kita
berupaya untuk sama-sama membangun daerah kita melalui pajak. Tentunya dengan pajak ini kita sama-sama berkontribusi, bergotong royong dalam pembangunan di wilayah kita di Provinsi Jawa Barat ataupun di wilayah Kota Tasikmalaya. Pajak yang kita bayarkan tidak hanya dimanfaatkan untuk pemakai atau pengguna kendaraan, tetapi pajak yang kita bayarkan akan dimanfaatkan oleh orang masyarakat pada umumnya, tidak hanya pemakai atau pemilik kendaraan, tetapi semua masyarakat yang tidak memiliki kendaraan atau dia hanya menggunakan kendaraan umum atau hanya menggunakan jalan kaki, pakai sepeda, semua menggunakan jalan raya yang kita bangun dari pajak. Juga jembatan yang kita bangun dari pajak juga sama, kita akan lalui dan lintasi dengan baik. Lalu ada juga sekolah-sekolah yang kita bangun untuk anak didik kita, bahwa anak didik kita harus kita pintarkan supaya nanti ke depan anak-anak didik kita menjadi pimpinan-pimpinan di negara kita. Betul. Yang keduanya kesehatan. Tentu kesehatan itu dibangun dari biaya pajak yang kita bayarkan. Nah, salah satunya dengan adanya program nasional, MBG dan sebagainya, itu adalah dari pajak yang kita bayarkan. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, masyarakat pada umumnya, marilah kita bangun kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini atau pajak-pajak yang lainnya. Karena tentunya berdasarkan kewenangan di P3D itu tidak hanya pajak kendaraan bermotor, ada juga pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak rokok, lalu ada juga mineral batuan logam dan batuan. Ini semua adalah tentunya kontribusi wajib bagi masyarakat yang dikenakan atau badan usaha yang dikenakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat melalui regulasi dan undang-undang tentunya yang mengaturnya. Oke. Nah, terus tadi kan mungkin nyambung lagi nih sama program Gebiar Apresiasi tadi ya, agar masyarakat semakin sadar ya Pak ya, semakin taat terhadap wajib pajak. Nah, tadi saya ada tertinggal satu pertanyaan nih Pak, terkait syarat dan ketentuan nih, tadi belum disampaikan, lupa saya Pak pertanyaannya. Gimana Pak? Jadi untuk syarat dan ketentuan ini adalah berlaku untuk kendaraan yang aktif mulai 1 Maret sampai dengan 30 Juni, khususnya kendaraan yang bernopol wilayah Jawa Barat, ya. Kemudian nama wajib pajak harus sesuai dengan alamat dan tidak berlaku untuk perusahaan. Begitu juga untuk TNI dan Polri. Kemudian pengumuman ini nanti akan dilaksanakan di bulan Juli 2026. Makanya untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera manfaatkan program Gebiar ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatannya. Oh berarti Nopol Jawa Barat berarti termasuk semua termasuk daerah wilayah Jawa Provinsi Jawa Barat seperti di Garut, kemudian ada di Sumedang, ada di Indramayu, Purwakarta, Majalah, semuanya. Jadi semuanya itu juga melaksanakan program apresiasi ketaatan wajib pajak melalui program Gebiar Mas ini. Oke, siap. Nah, itu tadi pemirsa ya, sepertinya sudah tidak ada alasan lagi ya Pak ya untuk tidak mau bayar pajak, apalagi pajak kendaraan bermotor karena sifatnya wajib ya Pak untuk pajak ini. Dan kalau menunggak lama-lama pun sepertinya akan jadi beban juga nantinya di masa depan ya Pak ya, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga terkait regulasi dan sudah banyak sekali kemudahan yang bisa pemirsa dapatkan gitu dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini. Ditambah lagi ada program dari Jasara Harja sendiri yaitu Gebiar Apresiasi Kepatuhan Pajak yang tentunya menjadi kesempatan ya Pak ya. Dan jangan lupa juga untuk dimanfaatkan periodenya dari tanggal 1 Maret sampai 30 Juni 2026. Seperti itu. Dan semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk pemirsa di rumah. Saya Dwi Anggi pamit undur diri dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di episode To The Point selanjutnya.